Kurikulum Merdeka mencanangkan pembelajaran berbasis proyek. Ada 5 kelemahan pembelajaran berbasis proyek. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya siswa akan melakukan berbagai proyek dalam menyelesaikan pembelajarannya. Dan pembelajaran berbasis proyek ini digariskan oleh kurikulum Merdeka. Ada 5 hambatan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, hambatan waktu. Berbasis proyek memerlukan waktu yang sedikit lama karena terkait dengan proses dan terkait dengan pemilihan proyek yang akan ditentukan dan terkait dengan aspek-aspek yang harus dia jalankan. Ketika manajemen waktu tidak diterapkan, ketika guru dan siswa lupa terhadap penghitungan waktu, maka proyek tidak akan pernah selesai. Jadi hambatan pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu, tidak tuntas hanya 1 kali pertemuan, tidak tuntas 2 kali pertemuan, dan tidak tuntas 3 kali pertemuan. Dan itu bisa jadi tuntas dalam waktu 5 pertemuan, bahkan lebih. Ketika proyeknya betul-betul memeras waktu, memeras tenaga. Oleh karena itu, sekali lagi, manajemen waktu diperlukan oleh guru, manajemen waktu diperlukan oleh siswa, kontrol dari waktu ke waktu perlu dilakukan, dan instrumennya harus betul-betul tertib, jadwalnya harus jelas, sehingga pembelajaran berbasis proyek tidak kedodoran. Hambatan kedua adalah pemilihan topik. Ketika topiknya sangat banyak, ketika topiknya meluas, tentu siswa akan terhambat untuk memilih topik karena harus pilih yang ini atau yang itu atau yang ini, menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya harus ada pembatasan topik, pembatasan pertanyaan, pembatasan problem pada topik yang ditentukan, disukai oleh siswa, dan itu terfokus. Jika tidak, siswa akan bingung harus lewat jalan mana lebih dahulu, topik apa lebih dahulu, karena berbasis proyek tidak harus langsung mengerjakan proyek, tetapi selalu menganalisis apakah proyek itu baru atau tidak, apakah otentik atau tidak. Apakah proyek itu sekarang ini baru dan belum pernah dilakukan, apakah proyek itu memakan waktu yang sangat panjang, apakah proyek itu disukai, apakah proyek yang lainnya. Sehingga pemilihan topik akan menjadi hambatan bagi siswa, bagi guru. Yang ketiga, hambatan pemaduan aspek. Karena berbasis proyek nanti melibatkan berbagai macam mata pelajaran. Di sana ada matematikanya, di sana ada bahasa Indonesianya, di sana ada IPS-nya, di sana ada IPA, dan seterusnya, dan guru masing-masing akan memberi, maka ini akan perlu pemaduan. Jika tidak, guru satu dengan yang lainnya akan berebut, guru satu dengan yang lainnya akan bermusuhan, dan guru satu dengan yang lainnya akan saling iri. Mengapa porsi saya hanya di sini, mengapa porsi ini di sini, sehingga legowo menerima tugas dari guru-guru harus muncul. Kalau tidak, nanti guru akan saling gontok-gontokan, saling berebut. Sehingga hambatan ketiga adalah pemaduan antar bidang studi perlu dilakukan. Hambatan keempat adalah uji proyek. Proyek itu perlu diuji. Apakah proyek itu tepat sasaran? Apakah proyek itu sesuai dengan tujuan? Apakah proyek itu
betul-betul sesuai dengan zaman sekarang perlu diuji. Nah, hambatan pengujian ini bisa jadi akan memunculkan gaya penilaian yang berbeda-beda antara guru satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan standar penilaian yang dirumuskan oleh para guru yang terlibat di sana. Ini hambatan yang keempat, ya. Hambatan yang keempat adalah aspek uji hasil dari proyek itu. Nah, hambatan yang kelima adalah pasca proyek. Biasanya proyek ketika dilakukan setelah dinilai selesai dan tidak ada tindak lanjutnya. Padahal proyek itu perlu tindak lanjut, perlu dampak. Apakah proyek yang dilakukan siswa ini perlu ditindaklanjuti? Apakah proyek siswa ini perlu disebarluaskan, diumumkan, disosialisasikan, didesiminasikan ke berbagai pihak? Tentu untuk mengangkat jiwa anak, mengangkat harga diri anak, proyek itu harus disebarluaskan, dikenalkan kemana-mana. Bisa jadi suatu saat proyek itu punya hak paten, dan hak paten itu milik anak itu sendiri. 5 hambatan itu akan kita atasi, dan Anda pasti bisa mengatasi. Selamat melakukan pembelajaran berbasis proyek. Sampai di sini, salam Kak Yan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.